pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Proyek Pasar Pagi Samarinda disidak oleh DPRD. Dari sidak tersebut didapati jalur evakuasi masih belum tersedia. Para ayah di Kabupaten Berau ramai-ramai mendatangi sekolah untuk mengambil rapor anaknya. Tol Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara yang belum selesai dibuka darurat selama Natal dan Tahun Baru. Komisi 3 DPRD Samarinda bersama Dinas Pemadam Kebakaran melakukan sidak di areal bangunan Pasar Pagi yang baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik sebelum pasar tersebut kembali dioperasikan. Dari sidak ini, pihak Komisi 3 menyatakan sistem proteksinya sudah berfungsi dengan baik. Meski begitu, DPRD mendapati jalur evakuasi belum disiapkan. Temuan ini menjadi catatan penting bagi DPRD untuk diberikan ke dinas terkait. Kami sudah melihat mengenai dari proteksi kebakaran, kita tadi sudah melihat mengenai sprinkle, hydran. Kemudian kita tadi juga teman-teman juga melihat langsung bagaimana kita uji coba tes hydran tadi. Yang keluar juga teman-teman juga melihat bahwa bagus dan lancar, artinya dalam artian bahwa kaitan dengan hydran dan sprinkle ini sudah bagus. Hanya ada catatan kita adalah di sini bahwa kaitan dengan jalur evakuasi yang itu belum ada. Nah, tanda-tanda yang itu belum terpasang di setiap lantai yang kami lihat tadi. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan juga rekomendasi ini kepada dinas terkait. Catatan juga diberikan oleh Dinas Damkar yang tidak menemukan petunjuk arah evakuasi termasuk lampu daruratnya. Diharapkan catatan ini bisa dilengkapi sebelum pasar tersebut kembali dioperasikan. Kami sudah memeriksa beberapa waktu lalu, proteksi kebakarannya sudah cukup bagus, ya, mulai dari pompa kebakarannya, hidrannya maupun sprinkernya aja ya, detektor asap maupun detektor head detector semua bagus, alarm juga bagus. Nah, cuman ada beberapa catatan yang masih belum terpasang ya, seperti pencahayaan darurat, lampu darurat belum ada petunjuk arah sama MKKG. Jika seluruh kelengkapan keselamatan sudah dipasang, maka kehadiran pasar ini bisa menjadi contoh bagi pasar lainnya terkait penerapan sistem proteksi kebakaran yang sesuai standar keselamatan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sidak instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada bangunan Pasar Pagi digelar pada Jumat sore. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk melihat kualitas dari fasilitas IPAL serta kelengkapan dokumen tata lingkungan sebelum pasar tersebut dimanfaatkan oleh pedagang dan masyarakat. Meski sidak sudah dilakukan, namun Dinas Lingkungan Hidup masih belum bisa memberi penilaian terkait kualitas IPAL secara keseluruhan karena pasarnya belum beroperasi. Agar kualitas IPAL-nya bisa dipertanggungjawabkan, Dinas Lingkungan Hidup akan terus memberikan pendampingan. Dinas ini begitu bersemangat karena Pasar Pagi digadang-gadang akan menjadi percontohan untuk penerapan IPAL di seluruh dinas dan kantor pemerintahan. Kita lakukan pendampingan terus lah, karena ini kan merupakan ikon kota
kemudian juga menjadi contoh di gedung-gedung yang lain, maka selayaknya ini menjadi barometer untuk melakukan pengkajian-pengkajian dan pendampingan secara penuh. Oke, Pak Kadis, untuk mesin yang ada ini, apakah sudah pernah diuji coba atau seperti apa, Pak? Ya, nanti kita akan lakukan pendampingan terus. Kita lihat lagi, termasuk fungsi-fungsi dari jaringan-jaringan yang ada, proses pengolahannya, ya kita harus uji coba sebelum dilakukan pembukaan pasarnya, Pak Agus ya. Meski hanya memberikan pendampingan, namun hasil sidak juga akan dijadikan sebagai bahan evaluasi sebelum pasar pagi resmi dibuka. Ini dinilai penting agar operasional pasar pagi aman dan ramah lingkungan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Warga perumahan Cendrawasih, Samarinda digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan lanjut usia. Jasad tersebut ditemukan di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sungai Pinang pada Jumat malam. Pamapta Polresta Samarinda menyebut informasi awal diterima polisi dari laporan warga. Saat pertama ditemukan, jasad tersebut terbaring di tempat tidur dalam kamarnya. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 5 jam. Polisi juga menemukan lebam di bagian pinggang hingga ke bawah. Dugaan awal lebam tersebut akibat posisi mendiang yang baring terlentang. Selanjutnya jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Saat ditemukan kondisi jenazah berbaring di tempat tidur, tim Inafis memeriksa pertama, kondisi jenazah diperkirakan sudah meninggal lebih dari 5 jam karena terdapat kaku mayat, dan identifikasi awal terdapat lebam di bagian pinggang ke bawah karena posisi almarhum berbaring terlentang. Selanjutnya untuk jenazah dibawa kemana? Selanjutnya untuk jenazah kita identifikasi awal dibawa oleh rekan-rekan Inafis seperti tadi, serta relawan dan PMI ke rumah sakit umum untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sejauh ini penyebab pasti kematian wanita tersebut masih diselidiki. Bahkan untuk melengkapi hasil penyelidikannya, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.